Di tanah para nabi, lahir sebuah perbedaan yang tidak sekadar sejarah, tapi menyentuh inti keyakinan manusia. Dalam ajaran Islam, tauhid adalah fondasi utama. Allah itu esa, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Inilah ajaran yang juga dibawa oleh para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam. Namun, ketika Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, tidak semua menerima. Sebagian kaum Yahudi menolak kenabiannya. Mereka tidak melihat Isa sebagai utusan Allah, bahkan menentangnya. Di sisi lain, para pengikut awal Isa melihat keajaiban yang beliau bawa, mukjizat, kasih sayang, dan ajaran spiritual yang kuat. Dari sinilah, sebagian mulai mengangkat kedudukan Isa melebihi batas sebagai seorang nabi. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Dilahirkan secara ajaib, tanpa ayah, namun tetap manusia. Semua mukjizatnya terjadi atas izin Allah, bukan karena Ia Tuhan. Namun sejarah mencatat, seiring waktu terjadi perubahan pemahaman. Ajaran tauhid yang murni mulai bercampur dengan penafsiran baru. Isa, yang awalnya diakui sebagai nabi, perlahan diposisikan sebagai sosok ilahi. Disinilah akar konflik itu bermula antara tauhid murni dan konsep ketuhanan Isa. Perbedaan ini bukan sekedar teologi, tapi menjadi garis pemisah yang tajam dalam sejarah umat manusia. Islam datang untuk meluruskan kembali, menegaskan bahwa Isa bukan Tuhan, melainkan utusannya, mengajak kembali kepada satu tujuan, menyembah Allah yang Maha Esa tanpa sekutu. Dan hingga hari ini, perbedaan itu masih terasa, menjadi bagian dari perjalanan panjang keyakinan manusia dalam mencari kebenaran yang hakiki. Ketika tekanan semakin kuat, arah dakwah pun berubah. Sebagian pengikut Nabi Isa tidak lagi bisa bergerak terang-terangan. Mereka memilih jalan sunyi, menyampaikan ajaran dari hati ke hati dalam ruang-ruang tersembunyi. Dalam pandangan Islam, ini adalah ujian bagi para pengikut kebenaran. Bukan hanya soal keyakinan, tapi juga keberanian untuk bertahan di tengah tekanan. Namun situasi tidak berhenti di sana. Ketika tekanan datang dari luar, seringkali perbedaan justru muncul dari dalam. Sebagian pengikut tetap berpegang pada ajaran tauhid yang murni, bahwa Isa adalah utusan Allah. Tapi sebagian lainnya mulai menafsirkan keistimewaan Isa dengan cara yang berbeda. Mukjizat yang seharusnya menjadi bukti kekuasaan Allah, perlahan dipahami sebagai keistimewaan pribadi Isa. Disinilah pergeseran itu mulai terjadi. Bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan, hampir tidak terasa. Dalam sejarah yang dipahami dari sudut pandang Islam, inilah awal dari perubahan besar. Ketika tekanan, ketakutan, dan kekaguman bercampur menjadi satu, maka batas antara penghormatan dan pengagungan mulai kabur. Sementara itu, kekuatan politik di sekitar mereka tidak tinggal diam. Stabilitas menjadi alasan, dan keyakinan menjadi sasaran. Ajaran yang awalnya sederhana mulai masuk ke dalam pusaran kepentingan yang lebih besar. Dan dari sinilah konflik itu berkembang. Bukan hanya antara yang menerima dan menolak, tapi juga antara mereka yang awalnya berada dalam satu barisan. Sebuah perbedaan yang perlahan membesar dan akhirnya membentuk arah sejarah umat manusia. Ketika perbedaan keyakinan tidak lagi bisa disembunyikan, maka ia memasuki ruang yang lebih luas. Bukan hanya di hati, tapi di tengah masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebenaran tidak selalu berjalan dalam keadaan mudah
Ia seringkali berhadapan dengan kepentingan, ketertiban, bahkan kekuasaan. Di masa itu, ajaran yang dibawa Nabi Isa tidak lagi dipandang sekedar sebagai seruan spiritual. Ia mulai dianggap sebagai sesuatu yang memengaruhi arah kehidupan sosial. Dan ketika keyakinan bersentuhan dengan stabilitas, maka reaksi yang muncul menjadi jauh lebih besar. Sebagian orang memilih menjauh, menjaga diri dan keluarga mereka. Sebagian lain tetap bertahan, meski harus menghadapi risiko yang semakin nyata. Namun di sisi lain, dinamika internal juga terus bergerak. Tidak semua orang merespons dengan cara yang sama. Ada yang ingin menjaga ajaran tetap murni, sebagaimana yang dibawa oleh seorang nabi. Tapi ada pula yang mulai mencari penjelasan baru untuk memahami sosok Isa yang mereka kagumi. Dalam pandangan Islam, disinilah pentingnya menjaga batas, bahwa seorang nabi tetaplah manusia pilihan Allah, dimuliakan, tapi tidak untuk disamakan dengan Tuhan. Ketika batas itu mulai kabur, maka arah pemahaman pun ikut berubah. Sementara itu, kekuatan yang lebih besar mulai mengambil peran. Kekuasaan tidak hanya melihat keyakinan sebagai urusan pribadi, tapi sebagai bagian dari tatanan yang harus dikendalikan. Dan dari sinilah, perjalanan sejarah memasuki babak baru. Bukan lagi sekedar perbedaan, tapi proses panjang yang akan membentuk bagaimana manusia memahami siapa Isa sebenarnya, dan kepada siapa seharusnya ibadah itu ditujukan. Sebuah perjalanan yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Dalam keyakinan Islam, apa yang terjadi pada Nabi Isa bukanlah akhir dari risalahnya. Manusia melihat peristiwa dengan keterbatasan pandangan. Namun Allah Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika rencana manusia mencapai puncaknya, Allah menunjukkan kekuasaannya. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Yang terjadi hanyalah keserupaan. Manusia mengira mereka telah mengakhiri segalanya, padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa diangkat oleh Allah, diselamatkan dari makar manusia. Dan dari sinilah babak baru dimulai. Karena ketika sebuah peristiwa besar tidak dipahami secara utuh, maka penafsiran akan mengambil tempatnya. Setiap orang mulai menyusun cerita. Setiap kelompok mencoba memahami dengan cara mereka sendiri. Sebagian tetap berpegang pada ajaran tauhid bahwa Isa adalah utusan Allah. Namun sebagian lainnya mulai membangun keyakinan baru berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka yakini telah terjadi. Disinilah sejarah mulai terbelah. Bukan hanya karena perbedaan fakta, tapi karena perbedaan cara memahami peristiwa. Dalam Islam, kebenaran tetap jelas bahwa Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Bahwa keselamatan datang dari Allah, bukan dari pengorbanan manusia. Dan bahwa apa yang tampak di mata belum tentu mencerminkan hakikat yang sebenarnya. Peristiwa itu menjadi titik awal dari perubahan besar. Sebuah persimpangan yang menentukan arah keyakinan umat manusia hingga berabad-abad kemudian. Dan dari sanalah, perbedaan itu terus berkembang, membentuk sejarah yang kita kenal hari ini. Peristiwa penyaliban menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam sejarah manusia. Selama berabad-abad, dua keyakinan besar berdiri dengan narasi yang sangat berbeda. Dalam tradisi Kristen, Nabi Isa diyakini disalib, wafat di atas kayu salib, sebagai bentuk pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Namun dalam pandangan Islam,
kisah itu tidaklah sama. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Yang terjadi hanyalah penyerupaan. Seseorang dibuat tampak seperti Isa, sementara beliau diselamatkan oleh Allah. Perbedaan ini bukan sekedar detail kecil dalam sejarah. Ia menjadi titik awal dari konflik narasi yang panjang. Di satu sisi, penyaliban dianggap sebagai inti keselamatan. Di sisi lain, penolakan terhadap penyaliban menjadi bentuk penjagaan kehormatan seorang nabi. Sejarah kemudian bergerak, membawa perbedaan ini menjadi jurang teologis antara komunitas Yahudi dan Kristen awal. Sebagian pihak menyalahkan, sebagian lainnya bertahan pada keyakinannya. Dan sejak saat itu, peristiwa di satu hari di Yerusalem berubah menjadi perdebatan lintas zaman. Pertanyaannya kini bukan hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa manusia begitu berbeda dalam memahaminya? Dan mungkinkah kebenaran itu lebih kompleks dari yang selama ini kita yakini? Setelah peristiwa besar itu, yang tersisa bukan hanya pertanyaan, tetapi juga ketakutan. Di tengah bayang-bayang tekanan, muncullah sekelompok kecil manusia yang tetap bertahan dalam keyakinan. Mereka dikenal sebagai Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa. Jumlah mereka tidak banyak, tidak memiliki kekuatan politik, dan tidak pula perlindungan. Namun mereka membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah ajaran tentang tauhid, tentang menyembah satu Tuhan. Di balik pintu-pintu tertutup, di lorong-lorong sempit, mereka menyampaikan pesan itu secara diam-diam. Bukan karena takut akan kebenaran, tetapi karena tekanan yang begitu nyata. Bagi sebagian masyarakat saat itu, ajaran ini dianggap ancaman. Bukan hanya secara agama, tetapi juga terhadap tatanan sosial yang sudah mapan. Setiap langkah mereka adalah risiko. Setiap kata yang diucapkan bisa menjadi alasan untuk ditangkap atau bahkan dihilangkan. Namun justru dalam kondisi seperti itulah keyakinan mereka diuji. Dalam pandangan Islam, para Hawariyun adalah orang-orang yang beriman, yang tetap setia meski tanpa kehadiran langsung Nabi mereka. Mereka tidak menyebarkan kekuasaan, mereka menyebarkan kebenaran. Dan dari kelompok kecil inilah, sebuah komunitas mulai terbentuk. Bukan kerajaan, bukan pula kekuatan militer, tetapi sebuah gerakan keyakinan yang perlahan menyebar. Dari bisikan menjadi keyakinan, dari ketakutan menjadi harapan. Dan dari kelompok kecil itu, sejarah baru pun mulai ditulis. Seiring waktu berjalan, ajaran yang dulu disampaikan secara sembunyi mulai memasuki fase baru. Perubahan ini tidak datang dari tekanan luar semata, tetapi juga dari dalam. Muncullah sosok seperti Paulus dari Tarsus yang membawa pendekatan berbeda dalam menyebarkan ajaran. Jika sebelumnya dakwah terbatas pada Bani Israel, kini pesan itu dibawa keluar menuju bangsa-bangsa lain. Wilayah Romawi yang luas menjadi ladang baru. Bahasa pun berubah, pendekatan pun disesuaikan. Ajaran yang awalnya sederhana mulai ditafsirkan dengan cara yang lebih luas. Dalam perspektif Islam, disinilah titik penting perubahan mulai terlihat. Sebagian konsep baru diperkenalkan yang tidak dikenal dalam ajaran tauhid murni para nabi. Dan tidak semua menerima perubahan ini. Sebagian pengikut awal yang masih berpegang pada ajaran asli Nabi Isa mulai mempertanyakan arah tersebut. Terjadilah perbedaan, bukan sekedar pendapat, tetapi menyentuh inti keyakinan. Namun, sejarah memiliki caranya sendiri.
ajaran yang lebih mudah diterima oleh berbagai bangsa lebih cepat menyebar. Sementara ajaran yang tetap bertahan pada bentuk awal perlahan menjadi minoritas. Dari sinilah muncul perbedaan besar yang terus berkembang. Bukan hanya antara agama, tetapi juga di dalamnya sendiri. Dan tanpa disadari, arah sejarah telah berubah. Dari satu ajaran menjadi banyak pemahaman. Dari satu komunitas kecil menjadi peradaban besar. Dengan perbedaan yang tak lagi sederhana. Waktu terus berjalan, dan sebuah keyakinan yang dulu hidup dalam bisikan, kini memasuki ruang kekuasaan. Perubahan ini bukan lagi tentang siapa yang percaya, tetapi siapa yang menentukan. Dalam sejarah, muncul momen penting seperti Konsili Nicaea, di mana ajaran tidak hanya dibahas, tetapi juga diputuskan. Bukan oleh satu orang, melainkan oleh mereka yang memiliki pengaruh, baik dalam agama maupun politik. Dalam perspektif Islam, fase ini menjadi titik krusial. Karena sejak saat itu, ajaran yang awalnya disampaikan oleh seorang nabi mulai mengalami penyesuaian, bahkan perubahan. Sebagian konsep dipertegas, sebagian lainnya ditinggalkan, dan sebagian lagi disepakati melalui keputusan bersama. Namun pertanyaannya adalah, apakah kebenaran ditentukan oleh jumlah suara? Ataukah ia tetap berdiri meski hanya dipegang oleh sedikit orang? Di tengah keputusan besar itu, masih ada kelompok kecil yang memilih bertahan pada ajaran yang mereka yakini asli. Namun sejarah menunjukkan bahwa yang didukung kekuasaan akan lebih mudah bertahan, dan yang tidak perlahan menghilang dari panggung utama. Dari sinilah, sebuah agama tidak hanya menjadi keyakinan, tetapi juga institusi. Dan ketika keyakinan telah menjadi bagian dari kekuasaan, maka arah sejarah tak lagi bisa dipisahkan dari kepentingan manusia. Pada masa awal penyebaran ajaran Nabi Isa alaihissalam, tekanan demi tekanan mulai dirasakan oleh para pengikutnya. Dalam perspektif Islam, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi dalam ajaran Taurat. Namun, tidak semua menerima kebenaran tersebut. Sebagian pemuka Yahudi melihat ajaran ini sebagai ancaman, bukan hanya secara agama, tetapi juga kekuasaan sosial dan pengaruh mereka di tengah masyarakat. Akibatnya, dimulailah penolakan. Para pengikut Isa mulai diusir dari sinagoga, tempat ibadah yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan spiritual mereka. Mereka tidak lagi dianggap bagian dari komunitas. Bukan hanya itu, diskriminasi sosial pun terjadi. Di pasar, mereka dijauhi. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka dipandang rendah. Bahkan hubungan keluarga pun mulai retak hanya karena keyakinan yang berbeda. Tekanan ini bukan kebetulan. Dalam banyak riwayat sejarah, terdapat upaya untuk membendung penyebaran ajaran Nabi Isa. Ajaran tauhid yang dibawanya dianggap berbahaya bagi struktur lama yang telah mapan. Namun, di tengah tekanan itu, para pengikut setia tetap bertahan. Mereka berkumpul secara sembunyi-sembunyi, menjaga iman mereka dalam diam, dengan rasa takut, namun juga keyakinan yang kuat. Konflik pun tak terhindarkan. Bukan hanya konflik agama, tetapi juga konflik sosial yang perlahan membelah masyarakat Bani Israel. Dalam pandangan Islam, ini adalah bagian dari ujian bagi para pengikut Nabi, bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan mudah, dan justru dalam tekanan, keimanan itu diuji. Siapa yang tetap teguh dan siapa yang berpaling.
Sejarah mencatat, tekanan bisa mengusir, bisa membungkam, namun tidak pernah benar-benar mampu menghentikan cahaya kebenaran yang telah Allah tetapkan. Seiring berjalannya waktu, situasi mulai berubah drastis. Di bawah kekuasaan Romawi, ajaran yang sebelumnya ditekan justru mulai mendapatkan ruang. Awalnya, para pengikut ajaran Nabi Isa hidup dalam ketakutan, bersembunyi, dan dijauhi. Namun, perubahan besar terjadi ketika kekaisaran mulai membuka diri terhadap ajaran ini, terutama pada masa Konstantinus I. Dari sinilah arah sejarah mulai bergeser. Ajaran yang dulu tersembunyi kini muncul ke permukaan. Dari kelompok kecil menjadi gerakan besar. Namun dalam perspektif Islam, perkembangan ini tidak sepenuhnya berjalan lurus. Karena di saat yang sama, mulai terjadi perubahan mendasar. Ajaran yang dibawa Nabi Isa sebagai ajaran tauhid perlahan mengalami penyesuaian. Sebagian ajaran asli mulai ditinggalkan dan digantikan dengan konsep-konsep baru yang tidak dikenal dalam dakwah para nabi sebelumnya. Di titik ini, jarak dengan akar ajaran Bani Israel semakin melebar. Bukan lagi sekadar perbedaan, tetapi mulai menjadi identitas yang benar-benar berbeda. Dan dari sinilah, konflik pun berubah bentuk. Jika sebelumnya konflik terjadi antara pengikut Isa dan kaum Yahudi, kini berkembang menjadi rivalitas dua agama yang masing-masing mengklaim kebenaran. Dalam pandangan Islam, ini adalah fase penting dalam sejarah, di mana ajaran yang awalnya murni mulai bercampur dengan kepentingan kekuasaan. Dan ketika agama bersentuhan dengan kekuatan politik, maka arah dan bentuknya bisa berubah jauh dari asalnya. Namun demikian, selalu ada sebagian kecil yang tetap berpegang pada ajaran tauhid. Meski tidak terlihat, meski tidak dominan, mereka tetap menjaga apa yang diyakini sebagai kebenaran. Karena dalam setiap zaman, kebenaran tidak selalu berada di pihak yang paling kuat, tetapi pada mereka yang tetap teguh meski sendirian. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, perjalanan ajaran Nabi Isa alaihissalam tidak hanya dilihat sebagai rangkaian peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai proses perubahan yang harus dikaji dengan hati-hati. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah memandang bahwa ajaran yang dibawa Nabi Isa pada dasarnya adalah tauhid, yaitu menyembah Allah semata tanpa sekutu. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam pemahaman. Ajaran yang sederhana mulai berkembang menjadi konsep yang lebih kompleks. Dalam analisis mereka, perubahan ini tidak lepas dari campur tangan manusia, baik karena perbedaan penafsiran maupun pengaruh kekuasaan, sehingga sebagian ajaran yang asli tidak lagi tampak dalam bentuknya yang murni. Para ulama juga melihat bahwa konflik yang terjadi bukan sekedar perbedaan biasa, melainkan bagian dari penolakan terhadap kebenaran yang dibawa para nabi. Sebuah pola yang berulang dalam sejarah, di mana setiap kebenaran seringkali mendapat tantangan. Namun inti dari semua itu tetap sama, bahwa semua nabi membawa satu pesan yang tidak berubah, yaitu tauhid. Dalam perspektif Islam, tauhid bukan hanya konsep, tetapi inti dari seluruh ajaran, dan menjadi mi'yar atau ukuran untuk menilai kebenaran sebuah ajaran. Maka ketika suatu ajaran menjauh dari tauhid, disitulah para ulama mulai mengkritisi, bukan untuk menyerang, tetapi untuk meluruskan. Karena bagi mereka, kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut atau kekuatan kekuasaan,
tetapi dari kesesuaiannya dengan wahyu yang asli. Dan dalam keyakinan itu, tauhid tetap menjadi cahaya yang tidak pernah berubah sejak zaman para nabi hingga akhir zaman. Seiring berlalunya waktu, peristiwa-peristiwa di masa lalu tidak berhenti sebagai sejarah semata. Ia meninggalkan jejak panjang yang membentuk peradaban. Dari satu akar yang sama, lahir komunitas-komunitas yang berjalan di jalur berbeda, dengan keyakinan, cara pandang, dan identitas yang semakin menguat. Dalam perjalanan itu, perbedaan bukan hanya bertahan, tetapi berkembang, menjadi semakin jelas dan semakin tegas. Bukan lagi sekedar variasi pemahaman, melainkan perbedaan yang mendasar, yang memengaruhi cara manusia melihat Tuhan, wahyu, dan kebenaran. Dalam perspektif Islam, fenomena ini bukan hal yang baru. Sejarah para nabi menunjukkan pola yang serupa, bahwa seiring waktu, ajaran yang datang dari wahyu bisa mengalami perubahan dalam pemahaman manusia. Dan ketika itu terjadi, perbedaan pun tidak terhindarkan. Namun yang menjadi pelajaran penting, bukan sekedar adanya perbedaan, melainkan bagaimana manusia menyikapinya. Karena konflik seringkali tidak hanya lahir dari perbedaan itu sendiri, tetapi dari cara manusia mempertahankannya dengan emosi, kepentingan, dan ego. Sehingga apa yang seharusnya menjadi jalan petunjuk justru berubah menjadi sumber perpecahan. Disinilah sejarah berbicara bahwa kebenaran membutuhkan penjagaan, bukan hanya dalam teks, tetapi dalam pemahaman. Dan dalam perspektif Islam, tauhid tetap menjadi titik kembali sebagai ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi, yang menyatukan, bukan memecah. Maka ketika manusia ingin memahami sejarah, bukan hanya untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi untuk mengambil hikmah agar kesalahan yang sama tidak terus berulang dari generasi ke generasi berikutnya.